Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia, salam jumpa bersama saya Morit, salam jumpa bersama Amarket di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu, pertengahan minggu ini, tanggal 12 Maret tahun 2025. Hari terus bergerak, pasar terus bergerak, dan di saat itulah kami dari Amarket selalu bersama Anda untuk memberikan analisa-analisa harian buat rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, kami berharap supaya analisa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader, setidaknya bisa menjadi sebuah masukan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu lama lagi, mari kita coba langsung masuk aja. Kita akan melihat apa saja yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, rekan trader, yang terjadi di pasar hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat untuk indeks dolar Amerika kembali jatuh. Indeks dolar Amerika jatuh sampai level paling terendah di putaran 103.168 ya. Jatuhnya walaupun kemudian ditutup di seputaran 103.429, tapi hari ini agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Kita lihat. Karena nanti akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini kemarin mengalami penguatan yang signifikan, kembali lagi masuk di posisi 1.09502. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.09176. Sedangkan untuk pound sterling kembali lagi mencoba mencari level ketinggian. Hari kemarin dia sampai di level 1.29638. Pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan untuk gold rekan trader jangan dibilang lagi, dari level terendah dia kembali lagi, gold bergairah lagi ya, gold kembali bergairah, keluar dari zona 2900, turun sampai di 2884, malahan lebih rendah lagi rekan trader di posisi 2879. Perlahan namun pasti dia naik rekan trader dan sempat menyentuh level 2921, masuk kembali lagi di zona 2900 walaupun akhirnya ditutup di zona 2915. Dan untuk USD yen Jepang coba menapak jalan yang sangat luar biasa. Kemarin mengalami penguatan, sempat menyentuh 148.118 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 147.689. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi di hari kemarin, dan seperti biasa setiap hari selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa. Dan untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah gold XAU-USD menunggu ujian data inflasi Amerika. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia. Kita bisa lihat bahwa bagaimana hari ini nanti ya gold akan diuji. Setelah kemarin dia lompat luar biasa, keluar dari zona 2900, tapi kembali lagi rekan trader. Kembali lagi masuk ke zona 2900, sempat 2922 dan ditutup 2916. Emas ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Banyak faktor rekan trader, banyak faktor. Kita bisa lihat faktor yang paling utama adalah bagaimana perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi sifatnya Donald Trump ini yang ya rekan trader tahu sendiri, hari ini dia bilang A, besok dia bisa membatalkan. Inilah yang membuat pasar bergerak sangat luar biasa. Pasar bergerak sangat luar biasa dan pasar akan mencari aset safe haven, dan itu adalah emas rekan trader. Belum lagi pasar menantikan geopolitik yang terjadi. Bagaimana nanti pertemuan antara Amerika dengan Ukraina di Arab Saudi. Nah, ini juga yang akan menjadi trigger bagaimanakah pergerakan untuk emas. Dan untuk hari ini kalau rekan trader lihat, emas ini bergerak akan sangat dipengaruhi oleh data IHK atau data inflasi yang akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia. Ini kenapa sangat berpengaruh, karena kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada dolar Amerika
yang kita bisa lihat bahwa kenaikan dalam dolar Amerika dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika akan setidaknya memberikan hambatan terhadap harga emas. Akan tetapi rekan trader, para buyer ini ya bisa saja dia jatuh, ya emas ini bisa saja jatuh, ya apabila harga IHK tahunan inti lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, rekan trader bisa lihat ya lihat IHK inti 0,3, 0,4 prediksinya. Nah, apabila dia lebih rendah ya, nah ini akan menjadi batu penghalang yang sangat besar untuk gold ke depan ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa ya emas ini ya bisa sedikit lebih rendah ya, bisa sedikit jatuh apabila IHK tahunan inti lebih rendah dari data yang diharapkan. Ini kenapa? Karena akan mendorong The Fed untuk melanjutkan pemotongan suku bunga rekan trader. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena kalau kita lihat ya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa data inflasi ini akan memberikan ya. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa data inflasi ini akan memberikan sebuah pegangan untuk The Fed untuk melakukan bagaimanakah pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Setelah non-farm payroll, data inflasi akan dilihat. Setelah itu nanti akan ada pertemuan dari FOMC. Nah, inilah yang akan menentukan bagaimana arah pergerakan ke depan. Kita memang lihat bahwa pergerakan dolar Amerika sesuai dengan apa yang sesuai dengan ekonomi yang diprediksikan. Memang kalau tarif dilakukan ya kemungkinan dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi itu dalam skala cepat ya, skala cepat dan skala menengah ya. Nah, tapi secara garis besar itu adalah hal yang sementara. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa di luar keputusan yang akan dilakukan, di luar data-data yang akan dilakukan, bahwa data-data ini akan memberikan signal bagi bagaimana pergerakan pasar ke depan, terutama pasar dolar Amerika, dan dari situ kita akan lihat punya implikasi yang sangat besar untuk emas. Tapi di luar data fundamental, misalnya data inflasi yang akan dikeluarkan nanti malam, yang harap diperhatikan juga adalah bagaimana gerakan dari pergerakan geopolitik yang terjadi. Inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi sebab bagaimana emas itu masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Karena sekarang The Fed pun juga masih tetap akan mensinkronisasi kebijakan mereka dengan ya, kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump. Walaupun secara garis besar dua lembaga ini adalah lembaga independen. Lembaga independen, presiden tidak bisa untuk menekan The Fed, dan The Fed adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, tapi rekan trader, perlahan namun pasti kalau kita melihat bahwa The Fed udah mulai mensinkronisasikan kebijakan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan perang tarif yang dilakukan ini memang secara garis besar agak sedikit membuat dolar Amerika melemah, tapi dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Tapi setelah itu baru dapat hasilnya. Dan kalau kita lihat bahwa data inflasi yang akan dikeluarkan hari ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat besar untuk pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, sehingga dia akan memberikan signal yang besar untuk data pergerakan daripada emas. Tapi kalau kita lihat hari ini, pergerakan yang terjadi pada emas pada hari ini, kalau rekan trader lihat di platform, dia terlihat sangat datar ya. Dia terlihat sangat datar karena memang akan menunggu data inflasi tersebut. Dan setelah itu data inflasi akan menentukan pergerakan ke depan. Tapi kalau saya melihat secara garis besar, emas masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Emas masih punya peluang naik lebih tinggi lagi. 2.929 atau 2.930 akan menjadi titik acuan bagaimanakah pergerakan emas ke depan. Karena dari analisa saya, emas masih bisa naik sampai 2.950. Tapi untuk sampai ke level tersebut ada titik-titik tertentu dulu. Dan kalau menurut analisa saya, 2.929 atau 2.930 adalah langkah awal yang bisa dilalui oleh emas sebelum emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, tapi untuk beberapa saat ini
analisa saya bisa bilang bahwa emas kemungkinan masih akan tetap berada di level 2.900 setelah di hari kemarin, hari Senin kemarin, mencapai level terendah dalam sejarah mingguan emas. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Setelah jatuh kemarin hari ini, indeks dolar Amerika sepertinya akan menapak jalan yang lebih tinggi rekan trader. Analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai level maksimal ya. Bisa sampai aja di posisi 103.862 atau malahan dia bisa sampai juga ke level yang paling tertinggi rekan trader di seputaran 103.967 ya. Tapi sekali lagi juga peluang untuk jatuh masih tetap ada ya. Saya estimasi dia masih bisa turun sampai level paling terendah di posisi 103.304. Jadi arah pergerakannya kalau menurut analisa saya dia akan bergerak ya sekitaran sini ya rekan trader, 103.304 sampai 103.862. Bagaimanakah untuk Euro USD? Pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Hari ini kalau saya lihat kecenderungan untuk turun sangat besar kan trader ya. Kecenderungan untuk bearish sangat besar. Analisa saya dia bisa saja turun sampai level paling terendah. Dia bisa sampai di level seputaran sekitaran sinilah ya. 1.08649, tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level atas di seputaran 1.09350 karena data inflasi akan dikeluarkan pada 19.30 waktu Indonesia bagian barat nanti malam ya. Nah, bisa saja dia turun, setelah itu dia akan naik lagi ya, tapi menurut analisa saya pelemahan dia itu bisa sampai level terendah di posisi 1.08649. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling pada hari ini masih memiliki tendensi pelemahan. Analisa saya dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.28937. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi di posisi 1.29461. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini. Selanjutnya, rekan trader. Selanjutnya kita lihat bagaimanakah untuk gold. Nah, ini gold ini sangat luar biasa. Kita lihat. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini memang benar-benar dia bagaimana gitu ya. Naik turun, tapi kalau saya lihat di sini, tendensi bearishnya masih sangat kuat. Kalau saya lihat gini, dia masih bisa bearish. Oke. Analisa saya dia bearish ya. Dengan kerendahan paling maksimal di 2.904. Oke, dia masih tetap masuk di zona 2.900. Tapi harus diperhatikan juga bahwa berita ekonomi nanti malam bisa membuat dia kembali naik di posisi 2.926 ya, 2.926. Jadi analisa saya 2.926 nilai paling tertinggi sampai nilai paling terendah itu akan berada di 2.904. Hari ini analisa saya dia masih tetap bergerak di level 2.904.10. Itu bisa sampai situ dengan ketinggian asumsi bahwa dia akan naik sampai di level tertinggi 2.926.90 ya. Oke, selanjutnya untuk USD yen Jepang, rekan trader kita lihat. Untuk USD yen Jepang, arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini, kalau rekan trader lihat, pergerakan USD yen Jepang memiliki peluang yang sangat besar untuk bullish ya. Jadi peluang naik sangat tinggi. Asumsi saya dia masih bisa naik. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di 148.954. Menurut saya itu ketinggian sangat luar biasa. Tapi kalau analisa saya, dia masih bisa naik minimal sampai di sinilah ya, 148.815. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia turun. Ya, dia turun di seputaran 147.794. Oke.
Ini adalah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, ini adalah analisa teknikal dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa nanti malam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada data inflasi yang dikeluarkan IHK inti yang akan terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Harap diperhatikan. Dan rekan trader sekali lagi, rekan trader ini adalah website resmi kami amarkets.id. Domain Indonesia karena kami mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu domain Indonesia kita gunakan. Oke, rekan trader. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga rekan trader analisa yang kami berikan setidaknya memberikan sedikit arahan, masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi sekali lagi, tetap gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader karena itu adalah analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.